lil musafir bagi orang yang bersafar atau melakukan perjalanan jauh, untuk kasrus salah, untuk mengkasar salat yang 4 rakaat, rubaiyah 4. Kasru mengkasar, meringkas, memendekkan salat yang 4 rakaat. Bi khamsi syara'id, dengan 5 syarat. Ayakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Ayakuna, bahwa adalah safaruhu, safar perjalanannya itu, fi ghairi maksiyah, itu perjalanan yang tidak ada di dalamnya kemaksiatan, atau perjalanan yang tidak ada tujuannya untuk maksiat. Insyaallah nanti diterangkan. Wa antakuna, dan bahwa adalah masafatuhu, jaraknya sittata asyara farsakhan, sittah 6 asyara 10 farsah, yaitu diperkirakan 81 km kurang lebih. Wa ayyakuna muaddiyan lis-salati rubaiyah, dan bahwa adalah dia melaksanakan salat yang 4, karena salat yang 3 dan salat yang 2 tidak bisa dikasar. Tidak ada 1,5 salatnya maghrib, dan tidak ada 1 salat subuh. Yang keempat, ayyanwiya, dia berniat untuk al-kasra, untuk mengkasar itu besertaan dengan ihram, takbiratul ihram. Wa alla ya'tamma bimuqimin, dan bahwa dia tidak ya'tamma, tidak bermakmum kepada orang yang sedang mukim, orang yang mukim. 5 itu syarat kasar. Mari kita coba memahami sesuai dengan kitab-kitab syarah. Setentangan kasar nanti juga setentangan jamak, tapi nampaknya di sini didudukan kasar. Boleh bagi orang yang musafir. Musafir adalah orang yang bersafar. Secara bahasa arti safar itu nampak. Dikatakan orang yang safar itu dengan safar karena setelah dia berpergian nampak baginya negeri yang tak nampak selama ini, dan segala macam hal dalam perjalanan. Sekaligus siapa yang ingin tahu kebiasaan tabiat perangai orang, ikuti dia dalam bersafar. Ketika dalam bersafar itu keluar aslinya, nampak perangainya. Kawanilah guru wak bersafar, ajalih wak sia guru wak. Tapi kalau guru wak sekali 2 bulan datang ke Bali, santiang terus ya. Temani dia, kawani dia agak sekian hari bersafar, nampak guru itu atau siapapun. Itu makanya safar namanya safar. Orang yang melakukan perjalanan musafir. Nah, salah satu sebab adanya keringanan rukhsah atau sebab adanya takhfif, kemudahan, keringanan dalam melaksanakan ibadah, salah satunya adalah bersafar. Bagi orang safar ada sekian kemudahan, keringanan, kelapangan.
tiba di salat ada kasar, ada jamak, dan ada tayamum. Tiba berpuasa boleh tidak puasa, dan dia boleh menyapu sepatu 3 hari 3 malam dan seterusnya. Bahkan disebutkan juga orang safar tidak perlu salat Jumat. Begitu? Enggak, nantilah kita jalan. Itu enggak cecek kan. Nah, bagi orang ya juzu, boleh, lil musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan, kasrus salati rubaiyah, meringkas, memendekkan, atau yang populer nanti dengan kasar, menkasar salat yang 4 rakaat. Kasar itu artinya meringkas, memendekkan, mempres, dipres. Kasar. Salat jam 4, zuhur, asar, isya. Ini tentu ada dasarnya. Dalil atau dasar maka ada kasar firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada atas kamu salah dan dosanya untuk meringkas, memendekkan, mengkasarkan salat. Darabtun maknanya safartu, apabila kamu bersafar. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 101. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, katanya, qultu li Umar, aku pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setentang ayat, tidak ada salah dan dosanya kamu mengkasar salat jika kamu takut. Maka itu saya katakan kepada Umar, sekarang orang-orang kan sudah aman, tidak ada ketakutan, tidak ada perang lagi, tidak ada apa-apa, aman. Lalu kenapa masih ada kasar? Kata Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta min, aku juga tercengang. Dulu dibolehkan kasarkan karena takut, tidak aman, termasuk dalam perang. Sekarang sudah aman, kenapa masih ada kasar? Kata Ya'la bin Umayyah kepada Umar, dan Umar pun mengatakan, saya juga tercengang, kenapa masih ada kasar? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, fasa'altu Rasulullah SAW an dzalik, aku tanyakan kepada Rasulullah tentang itu, kan sudah aman Rasulullah, nagari kalau aman, tidak ada lagi, tidak ada bahaya, tidak ada yang takuti lagi, orang kafir tidak ada, orang musyrik tidak ada, perang tidak ada, lah aman. Kok masih ada kasar Rasulullah? Dulu kan kasar itu lantaran takut. Kata Rasulullah menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, itu sedekah Allah. Sadaqatun, sadaqah, Allah bersedekah kepada kamu. Yang 4 menjadi 2. Faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah Allah itu. Jadi orang tidak mengkasar itu orang yang ujun. Itu uju merasa kuat, merasa bisa. Ya, salah satunya itu sedekah, terimalah sedekah Allah. Allah bersedekah. Jadi paso juga ampe dan talo ampe. Yang kedua
rasa sunat keselesai itu sembahyang pek wah, sembahyang 2 rakaat wah. Allah bersedekah, arti sedekah itu kena pitih enggak? Allah memberikan anugerah karunia kemudahan kelapangan bagi kamu. Salatnya 4 bisa jadi 2, terimalah. Jangan sok sia-sia lah itu. Itu jawaban Rasulullah kepada Umar, faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah Allah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis 686. Itu salah satu dasar tentang ado kasar. Nah, kini ada 5 syarat. Syaratnya yang pertama, safarnya, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Pergi ke Maten, pergi ke luar daerah, luar Sumbar, itulah safar namanya. Yalah. Tapi tujuannya untuk menghadiri pentas konser pakaian renang dan bikini. Itu perjalanan maksiat. Atau menghadiri pesta miras misalnya. Pokoknya lah jalan pelajaran maksiat. Perjalanan yang tidak Allah ridai, perjalanan yang tidak sesuai dengan syariat, perjalanan yang menyimpang daripada aturan-aturan agama. Nah, itu sudah maksiat. Itu tidak perlu lo murai kan? Safar maksiat. Orang cakap sekampung negeri orang, buat tolong ke sana. Pai lo soto sana. Kampung awak mah. Bana nak bana, salah nak salah je leh. Dibela maksiat apa enggak? Nah, jawab selalu. Jadi syarat pertama, safarnya bukan safar maksiat. Itu syarat pertama. Kalau maksiat tidak boleh. Itu keringanan beribadah. Tidak bisa keringanan beribadah itu pakai untuk maksiat. Dan jaraknya, jarakku yang enggak berselisih. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Dan adalah jaraknya 16 farsakh. Diperkirakan 16 farsakh itu 81 km takriban, lebih kurang. Dalam mazhab Syafi'i ia berbedalah dengan mazhab Hambali dan berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah dan beliau-beliau yang sepaham dengan itu. Di mana dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan perjalanan itu 16 farsakh, mencapai 81 kilo perjalanan. Kalau satu lagi mendadak, pokoknya lah namanya safar, lah boleh kasar. Lah lewat 3 mil, lah boleh kasar. 1 mil sekilo berapa? Sekilo koma ya. Nah, kalau 3 mil kalau 5 kilo tuh, lah boleh. Pokoknya kalau lah safar, ada safar al-khuruj minal bilad, keluar daripada kampung halaman menuju negeri lain, lah boleh kasar. Kalau kita buka, kok dirantam panjangnya. Elok nanti tulis kita baca dulu. Dek kita baca kitab ko, kita pelajari kitab ko dulu. Di siko penjelasannya adalah masafahnya 16 farsakh. 16 farsakh. 16 farsakh cukup itu di kilo, dihitung kilo ya 81. Ke Padang berapa kilo? 10 kilo. Ke Abi Center 100 kilo kurang. Nah,
kurang. Barang kurang, nak jalan jadi kurang. Nah, itu. Jadi kalau kita menyesuaikan diri dengan buku dan pemahaman para beliau-beliau, tentu ada dalil-dalilnya, banyak dalil-dalil. Banyak hadis-hadis. Tidak mungkin kita sebut satu-satu. Ada sekian dasan, ada sekian dalil. Nah, ada 2 halaman. Ringkasnya baca. Maka orang yang telah melakukan perjalanan lebih 80 kilo baru boleh main kasar. Kalau setuju, kecil itu. Kalau tidak setuju, amalkan juga. Bagus itu, ya kepadang panjang mengkasar luak tangguang mengkasar. Kepadang panjang kalau lebih 5 kilo, 17 kilo kan, mengkasar luak, waktu itu melu masuk leh. Halo, Ustaz Abu. Ustaz Abu nak agak masalah sikit ke untuk goes. Dek goes. Kasar lu masuk, tu lu masuk ada kan. Nabi 5 kilo lah makasar lah menjamak. Baan ke jamaah ni kasar waktu lu masuk. So goes. Tu. Salat yang dikasarkan itu salat nampik kan jadi tak? Enggak, panjang keterangan sudah. Wa yakuna muaddian, bahwa adalah dia muaddi, melaksanakan salat yang 4 rakaat. 3 tidak bisa. Duduk atayatunya dimakulah kalau 3 tu diringkas menjadi 1,5. Ya, kalau sampai ke bisa di 2 rakaat. Kalau 3 atayatunya dimal, tidak bisa setengah tu lah. Setengah salat kan ini tak mungkin kan? Ini salatnya yang 4 rakaat. Wa an yanwiya, yanwi berniat. Berniat untuk melaksanakan kasar itu bersama dengan takbiratul ya. Kau pendapat mazhab Syafi'i yang terkenal muqaranah. Basaraton niat ketika takbiratul iya. Panjang. Yang paling panjang penjelasan ko agak panjang sekali lawan kitab Fathul Mu'in. Agak panjang. Ditambah oleh I'anatul Talibin agak panjang penjelasan. Artinya pasang niat bersama dengan takbiratul ihram bahasa kita kasar. Kasar salat. Wala ya'tamma bimuqim, dan bahwa dia orang yang salat itu tidak berimam kepada orang yang mukim. Ana mukim, awakku mukim. Lalu ada orang singgah ke Padang, hampir siko atau berpariwisata, nampak di situ, nampaknya merek Solo Langga. Ana langga dalam gini gue, di peloknya kira ndak ada langga. Salat, wak sedang salat isya. Nah, yang imamnya kan orang mukim. Nah mukim, kalau lawan musafir. Kalau musafir orang yang berpikir orang mukim, orang yang tinggal, orang yang nak kemana-mana, orang minta mukim. Mukim. Tibanya nampaknya salat, dia ingin kasar. Dia ingin kasar. Orang salat isya tidak boleh ambil sedua. Sengaja aku salat apa? Salat isya 2 rakaat mengkasarkan Allah. Because orang duduk atas itu pertama dia langsung assalamualaikum, tidak boleh. Dia nampak salat saya. Nah, aku tidak mau dekat Padang singan buat aluang nak. Awak sama bulan, awak singan buat aluang saya turun. Itu naik auto. Wah, ni pesawat. Jika kalau orang mukim, tidak boleh. Sebaliknya, kalau orang musafir jadi imam, tidak ada imam,
entah di zaman apa, entah di waktu apa, dah dalam keadaan apa, tiba-tiba di Surau Langgar aku tidak ada imam. Tidak ada imam. Lalu tu membawa Buya Gadang. Kau anu ngadang kada jadi. Hah? Tidak ada imam sekolah kau? Oh kan? Tidak ada Buya. Tidak ada dan imam wak tak kama-kama. Tidak so imam wak hilang. Jadi biarlah kami produksi kau tidak mungkin jadi imam. Dan ini laki-laki tidak ada jadi imam. Imam lah Buya ko atau ustaz ko atau guru ko atau siapa sajalah. Nya dalam perjalanan makanya mengkasar ketika itu. Jadi imam mengkasar, jamaah-jamaahnya mengkasar dan jamaah-jamaah soto mengkasar. Lalu tiba Pak Sikon, ustaz. Nan imam tu mengkasar, nan awak enggak. Selesainya 2 rakaat, Assalamualaikum wa alaikum salat 2 rakaat. Sama ada mengkasar. Itu beda. Lari tertengkok. Enggak. Kan? Awak jadi imam. Awak kau orang yang tidak asli di situ dalam perjalanan. Salat bersama rombongan. Ada orang numpang salat. Orang numpang salat kau orang penduduk situ. Awak jadi imam kau tentu mengkasar. Inyo mengikuti salat awak. Teko awak salam di 2 rakaatnya, lanjutkan 2 lagi. Tak sarik dah. Kalau orang paham tak sarik gitu, man. Sebaliknya, kalau orang yang sarang dalam perjalanan ko nyo menompang yo salat orang mukim, nyo harus ikuti imam. Diutama ikuti imam. Sebabnya numpang yang mukim. Ikuti imam. Salaan kita satu, salat asar, salat 2, 1, 4 rakaat. Karena kita mengikuti imam mukim. Tapi kalau orang mukim mengikuti orang musafir, maka orang musafir tetap kasar, orang mukim. Kau yang dilakukan Rasulullah dulu sama di Makkah. Ketika futuh Makkah, Nabi orang asli Makkah, tapi karena beliau lah pindah ke Madinah, berarti beliau orang Madinah. Ketika berkunjung ke Makkah, berarti beliau pendatang ke Makkah. Beliau di Makkah jadi imam. Penduduk Makkah beliau suruh sempurna salat. Kami pendatang, kami musafir. Itu 5 syarat. 5 salat dalam buku iko untuk mengkasar. Kita ulang, syarat pertama, safarnya bukan safar maksiat. Jaraknya 81 km. Itu sittata asyara 16 farsakh. Wa yakuna dan bahwa adalah dia itu muaddian melaksanakan salatnya sampai. Wa ayyanwiya dan bahwa dia berniat untuk mengkasar beserta dengan ihram, takbiratul ihram. Yang kelima, alla ya'tamma bimuqim. Bahwa dia tidak boleh berimam kepada orang mukim kecuali mengikuti salatnya. Wa yajuzu lil musafir dan boleh lil musafir bagi orang yang bersafar, musafir, ay yajma'a untuk menjamak, menggabung baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar, fi waktin ayyihima sya'a, pada waktu mana saja daripada kedua salat itu dia ketujuh. Boleh menyamak di waktu luhur, boleh menyamak di waktu asar. Wa bainal maghribi wal isya, antara
baina antara maghrib dan isya fi waktin pada waktu ayi mana saja daripada keduanya dia suka. Kenapa begitu? Itu yang dilakukan Rasulullah dulu. Dalam hadis Bukhari contohnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW yajma'u, Nabi menjamak antara salat zuhur dan asar apabila beliau dalam perjalanan, dan yajma' menjamak antara maghrib dengan isya. Beliau dalam Al-Zahri Sayyid. Begitu juga dalam riwayat lain, contohnya kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kana fi ghazwah Tabuk, ketika terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terkenal. Jarak Tabuk daripada Madinah Al-Munawwarah, jaraknya mencapai 778 kilo. Ada juga yang mengatakan 660 kilo, tergantung kama lewatnya. Tapi yang jaleh 700 kilo lebih ya, kurang. Menempuh perjalanan jo unta 20 hari kurang. Kalau yoto 8 jam sampai 9 jam. Yoto kini sebab jalalah zaman Nabi dulu melewati gurun-gurun, pasir-pasir, gunung-gunung, lembah-lembah, tak bisa berjalan kaki do unta. Menempuh perjalanan 20 hari kurang dari Madinah ke Tabuk. Itu perang yang terkenal. Sebab kali ketika itu orang-orang Romawi, karena khawatir mereka Rasulullah dengan para sahabat-sahabat meluaskan pengaruhnya begitu cepat, sehingga orang-orang Romawi yang menguasai Eropa menyusun kekuatan agar jangan api Islam itu jangan membesar. Maka Kaisar Romawi menghimpun tentara 50.000 sampai 100.000-an lah, tentara terlatih. Jangan supaya Islam yang telah menguasai Jazirah Arabia itu sampai meluas. Nabi menjawab tantangan itu. Maka Nabi kasih pengumuman ke semua kaum muslimin untuk bersiap-siap menempuh perjalanan ke Tabuk. Terkumpullah sahabat-sahabat ketika itu antara 30 sampai 40 ribuan, berbeda sejarah, melawan 100 ribuan kurang tentara terlatih. Di Madinah ketika itu musim panen kurma. Perjalanan sangat jauh. Nabi buat canang ko pengumuman parang. Yang tinggal di Madinah ketika itu orang munafik, orang api, kemang kampiang, orang-orang sakit dan orang-orang yang tidak ada kendaraan. Kau tercantum di surat Taubah. Sampai ada nama nangis, sedih, tidak bisa pergi parang karena tidak ada kendaraan. Karena satu ikut untuk sampai sahabat berganti-ganti mengendarai 10 orang sahabat berganti-ganti mengendarai satu ekor untuk begitu. Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman bin Affan sepertiga perangkat perang menjamin. Sahabat-sahabat mengeluarkan apa yang mereka keluarkan. Begitu. Mau tak kami kisahkan kisah perang Tabuk? Karena bukan ahli kisah, cuma menceritakan segini. Dalam perjalanan itu, dalam hadis yang terkenal, hadis sahih, kata kambang siko,
Izar tahala qabla an tartabi'a syamsu akhara zuhra hatta yajma'aha ila al-asri yusallihi ma jami'an. Beliau Rasulullah SAW itu apabila berangkat sebelum matahari meninggi, maka beliau tunda salat zuhur sampai masuk waktu asar. Beko di salat asar beliau jamak, beliau gabung kedua. Di sekolah dapat paham. Kalau kita kabaran kayak jauh lah. Jadi jam sebalik kita harus berangkat. Pais lah. Beko luar kerajaan saya beko di waktu asar jamak. Namanya jamak takhir. Jamak takhir. Karena kita berangkat waktu lama suat. Jadi jangan sampai terhalang lo keberangkatan musafir lantaran waktu lama suat. Abung, kok mati wak beko? Jangan baca je kok. Kan ada niat anak untuk salat. Itu kan Rasulullah. Jamak salat. Tunggu lu. Ya tunggu lu. Kalau kita barangke sabalun waktu luar masuk yang saleh atau yang 10 kok ke mahkamah barangke lah. Yang penting jaraknya lah pas. Maka zuhur cako di kerajaan saja di waktu asar. Benar mula jamak takhir, jamak yang diakhirkan. Dikerjakan di waktu asar, begitu kira-kira. Wa izar tahla ba'da zagi syamsi salat zuhra wal asra jami'an thumma sar. Rasulullah itu masih dalam perjalanan menuju ke Tabuk. Perjalanan sampai mencapai 20 hari kurang. Dalam perjalanan itu kan ada istirahatnya tuh. Istirahatnya di lereng-lereng, di bukit-bukit. Begitu luar biasa perjalanan. Nah, apabila beliau itu berangkat lagi, mengerahkan pasukan berangkat setelah matahari tergelincir, masuk zuhur, maka beliau kerjakan zuhur dan asar di waktu zuhur, jamak takdim. Adisiko dapat lah suatu pelajaran. Kalau kita ke Jakarta jam 2, Jakarta kan jam 2, lah masuk 2 jam 2. Salat zuhur lah, angke asal kata ampe. Itulah jamak. Kalau kasar lalu baru boleh kasar beko dalam perjalanan. Sebelum berjalan belum boleh. Kita ke barangke jam 2. Sampai ame ulak kini jadi lu ampe asar ampe 22. Ndak boleh dua-dua doh. Karena kita alun barangke meninggalkan kampung halaman. Tetapi kalau kita tunda, kita barangke jam 10-an sabale, luar masuk, kita kerja luar beko di waktu asar dalam perjalanan. Dua. Balakulah ketika itu jamak kasar jamak. Itu ketentuannya begitu. Jamak lah boleh sebelum berangkat. Kasar dalam safar. Sebelum berangkat lu safar lah. Jadi kita ulang mulia. Kalau kita berangkat setelah zuhur
atau setelah maghrib. Nah, maghrib kan? Salat maghrib kita. Maghrib. Langsung saya gabung Isya sampai rakaat 3 sampai alun boleh mengkasar lah. Karena kita alun berjalan lah. Alun meninggalkan daerah. Tapi kita tunda di malam melah salat. Sejak sudah asal lah pagi kita malala merangkik. Datang maghrib kita lewatkan saja. Biko saya ditampai persinggahan kita salat. Maka ketika tu dia kita lah berangkat maghrib, isanya 2. Maghrib 3, nak boleh 1,5 dah. Tuh. Subuh nak bisa, subuh pakai otonomi itu. Nak bisa digugat, kasar tidak, jamak, itu loh kehebatan salat subuh. Ditunda tak bisa, di majuan jan, di karet tak bisa, di keduang tak boleh ya. Di kabuang jan, tak bisa. Subuh itu ketentuannya untuk jamak. Di dalam buku wa yajuzu lil musafiri ay yajma', dan boleh bagi orang yang bermusafir itu untuk yajma', untuk menjamak, menghimpun. Jamak itu kan menghimpun, menggabung antara zuhur dan asar di waktu ayyihima, di waktu mamyang. Ay itu mamyang masen mamyang. Di waktu mamyang nang kedua ay pada mana myang kedua, di waktu keduanya tu apakah zuhur atau zuhur atau asar, atau waktu maghrib atau isya. Mamyang di antara kedua tu sa'ah, ingin silakan. Itu maka boleh takdim atau takhir. Wa bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya, fi waqtin ayyihima sya'a, pada waktu mana saja di antara 2 waktu cakap yang sya'a, yang dia sukai. Sengini leh. Wa yajuzu lil hadir, dan boleh bagi orang yang hadir. Hadir kau nak kama-kama, tak musafir, sama yang mukim. Hadir di kampung. Boleh bagi orang yang hadir fil matar, pada waktu hujan labik, hujan besar. Ay yajma', untuk menjamak bainahuma, antara 2 salat. Fi waqtil ula minhuma, pada waktu yang pertama daripada 2 waktu. Nabi pernah dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 58 balik dan Imam Muslim nomor 705, Nabi SAW kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sallal bil madinati 7 wa 8. Beliau pernah salat di Madinah, berarti beliau tak kama-kama hadir, tak kama-kama di Madinah. Pernah salat 7 dan 8. Yang 7 yang mana? Maghrib, isya. 8 zuhur, asar. 7, 8. Maka berkatalah si Ayub, la'allahu fi lailatin mutirah, barangkali itu Nabi mengerjakan itu ketika waktu hujan labik. Asar, ya. Boleh jadi ketika itu Nabi mengerjakan hujan labik. Dengan catatan, kata para ulama, jamak cakap nak di rumah no, di masjid. Ada hujan labik sangat, sama sangat. Beko nak mungkin kita wisa ke surau, labik sangat.
hari musim-musim banjir segala macam, boleh menjamak di waktu maghrib, isya ke bawah. Tapi tidak boleh dijamakkan di waktu isya, hanya di waktu pertama nyamak. Karena beko waktu kedua beko jangan-jangan hujan berhenti. Nah, itu masalah hujan mati di musaji. Atau sampai yang biasa dilaksanakan salat jamaah, bukan di rumah. Ada jalabe kini ko, gabuan salat maghrib isya, awak nak kemana? Pak di rumah. Di musaji, dia tidak bisa ke musaji beko, laksanakan jamaah itu berjamaah di. Jadi beda antara jamaah kasar begitu. Kasar hanya boleh lakukan ketika dalam perjalanan. Kasar boleh dilakukan hanya dalam, kalau jamaah enggak. Jamaah enggak dalam perjalanan pun boleh. Ketika sakit boleh. Ketika jalabe boleh menjamak. Di Arafah menjamak. Di Muzdalifah menjamak. Nah, itu. Bahkan kalau ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin kita salat di waktunya, seperti keadaan darurat, musim-musim bencana, sehingga kita sibuk membantu orang yang tenggelam, yang kena Semeru dan segala macam, sehingga kita boleh jamak. Itulah keringanan-keringanan, momen-momen, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan itu kita boleh jamak. Jadi bukan hanya musafir, yang hanya musafir itu salat qasar. Kalau jamak tidak hanya dalam keadaan musafir, itu bedanya. Maka dikatakan sika boleh bagi orang yang hadir, orang yang nak kamar-kamar, orang yang tinggal di kampung. Seperti Nabi ketika terjadi hujan labik, khawatirnya beko tak mungkin ke surau balik ke musaji balik, maka langsung dijamaknya bersama-sama di musaji maghrib jam isya, lalu dia pulang boleh di waktu pertama. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.